Aduh, ini kenapa handphone ini? Gak nyala lagi. Ini kan baru beli pulsa kemarin. Mas, papa kan baru beli pulsa kemarin, apa namanya? Kan super mampus. Ah iya, pakai super mampus. Iya, ini harusnya kuota jalan terus walaupun handphonenya mampus nih. Assalamualaikum viewers, selamat datang di Indra Praditya Channel. Oke, seperti biasanya, kali ini saya juga akan sharing terkait dengan keamanan kartu kredit ataupun kartu debit. Oke, untuk kesempatan kali ini saya sedikit berbeda dengan video saya sebelumnya. Mungkin saya akan membagi beberapa segmen sharing informasi ini. Dan kita mulai dengan chapter 1 saat ini. Oke, ikuti terus. Oke viewers, pada video kali ini saya akan bicara mengenai SIM swap atau kalau menurut saya bahasa gampangnya adalah hijack SIM card. Hijack SIM card itu seperti apa? Oke, ini adalah peretasan atau pengambil alihan data SIM kartu kredit Anda oleh orang lain. Intinya adalah nomor SIM card Anda yang sedang Anda pegang di handphone tiba-tiba sudah berganti dan dimiliki oleh orang lain. Oke, mungkin Anda bertanya, oh kok bisa seperti itu? Oke, saya akan ceritakan modus para penjahat atau mafia penjahat tersebut. Jadi seperti ini, para penjahat atau katakan mungkin saya akan sebut mafia. Mungkin di sini mereka tidak akan bekerja sendiri-sendiri, tapi mungkin ada beberapa orang. Jadi mereka itu sudah memiliki data nomor kartu Anda, sudah tahu nomor kartu Anda. Kemudian mereka akan datang ke salah satu gerai provider telepon, katakan misalkan Telkom, Simpati atau Mentari. Mereka nanti akan datang ke sana dan mereka akan mengaku sebagai pemilik data SIM card tersebut. Bahkan mereka mungkin sudah membuat KTP palsu juga untuk mendukung dokumen yang akan mereka submit atau melakukan perubahan di galeri tersebut. Di gerai tersebut. Jadi setelah mereka datang dan mereka mengaku sebagai pemilik kartu dan mereka biasanya akan berdalih bahwa nomor SIM card tersebut sudah hilang atau tidak dapat berguna atau tidak rusak seperti itu. Dan mereka melakukan penggantian kartu dan kemudian oleh operator di gerai tersebut dan mereka percaya atas data-data yang diberikan oleh para mafia tersebut, para penjahat mafia tersebut. Kemudian mereka benar-benar mengganti dan mereka memberikan SIM card baru dengan katakan nomor Anda kepada para mafia tersebut. Nah, setelah mereka mendapat nomor kartu itu, sudah mereka tinggal memasukkan di handphone mereka dan mereka bisa melakukan apapun dengan menggunakan SIM card tersebut. Sementara Anda sendiri katakan di rumah sebetulnya sedang memegang handphone nomor SIM card Anda seperti itu kan di dalam handphone Anda. Tapi di luar sana ternyata SIM card Anda sudah diambil alih oleh para penjahat tersebut. Nah, biasanya setelah diaktifkan nomor telepon di SIM card yang terbaru, SIM card Anda itu sudah akan mati, tidak akan berfungsi kembali. Karena yang oleh gerai operator tersebut sudah diaktifkan di nomor yang baru tersebut. Oke, di sini mungkin Anda akan bertanya ya, kenapa petugas operator itu dengan mudah memberikan kartu baru, SIM card yang baru kepada para mafia penjahat tersebut. Oke. Di sini saya juga tidak tahu apakah SOP masing-masing operator tersebut memang sudah memenuhi standar SOP. Tapi saya informasi kepada Anda bahwa nyaris hampir semua penerbit kartu kredit atau yang ada di Indonesia ini, penerbit kartu ini, sudah mempunyai kasus ini hampir di semua database mereka. Jadi kejahatan ini ternyata memang cukup masif ya, dalam arti banyak sekali yang berhasil lolos oleh operator telepon itu diterbitkan SIM card baru yang kepada bukan pemiliknya. Oke, tapi mungkin kepada teman-teman atau viewer semua bahwa
tidak perlu cemas, sekarang sudah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan operator telah bekerja sama. Mereka sudah menetapkan beberapa aturan yang memang harus dilakukan oleh para operator itu agar lebih ketat lagi ketika ada pergantian SIM card yang diajukan oleh yang orang mengaku sebagai pemilik SIM card tersebut. Nah, mungkin kalau yang saya tahu adalah mereka pasti pertama adalah menunjukkan KTP, kemudian bisa menyebutkan data-data pribadi, mungkin dengan data-data pribadi, tanggal lahir, nama ibu, dan sebagainya. Kemudian bisa menyebutkan 5 data nomor terakhir yang ditelepon, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin di sini Anda tidak perlu khawatir terlalu jauh, tapi mungkin saya pastikan kepada Anda, kalau Anda mempunyai kondisi ketika telepon Anda hilang sinyal atau tiba-tiba tidak dapat digunakan, Anda juga harus berhati-hati. Tapi sebelumnya Anda mungkin harus mencek semuanya. Misalnya tiba-tiba telepon Anda mati, tidak bisa telepon keluar, atau sinyal kuota Anda juga tiba-tiba tidak bisa jalan, padahal kuota Anda masih penuh, seperti itu. Anda mungkin harus cek dulu sebelumnya semua bahwa jaringannya bagus, dicek pada data nomor handphone Anda, kemudian dipastikan kuota juga mencukupi. Kemudian juga Anda mencek data dalam aplikasi di handphone Anda, apakah data internetnya on atau off, seperti itu dipastikan. Tapi kalau memang Anda mengalami hal itu dan Anda sudah mencek semua bahwa semua konfirmasi di data telepon Anda sudah benar, Anda berarti harus segera menghubungi call center operator bersangkutan untuk memastikan bahwa kenapa ini kok handphone saya tiba-tiba tidak dapat digunakan, sinyalnya tidak dapat bagus, seperti itu. Soalnya seperti saya konfirmasi sebelumnya, bahwa jika SIM card Anda sudah berubah diganti oleh para mafia tersebut, katakan pada pagi hari ini dia datang ke Gerai Telkomsel, katakan, atau Indosat dan sebagainya, dan kemudian kartu itu sudah diganti, berarti otomatis aktif di sana, berarti tiba-tiba akan handphone Anda tidak dapat digunakan karena SIM card dengan nomor yang sama sudah aktif di nomor yang diterbitkan yang baru. Nah, seperti itu. Anda mungkin di sini perlu berhati-hati jika menemui kondisi bahwa nomor telepon Anda tiba-tiba hilang sinyal dan tidak dapat digunakan, padahal data kuota, sinyal bagus dan sebagainya, kondisi handphone juga bagus, seperti itu. Mungkin berhati-hati di situ. Oke, saya sendiri punya pengalaman, kurang lebih pengalaman dalam arti sinyal handphone saya mati. Jadi saat itu pada hari Jumat sekitar jam 2, jam 3, saya menyadari bahwa handphone saya ternyata kok tiba-tiba mati. Sinyal internet juga tidak saya dapatkan, dan saya tidak bisa menelpon melalui menelpon GSM-nya atau bukan dengan internetnya, dan internet pun juga mati. Nah, kemudian saya sedikit agak panik waktu itu. Saya coba konfirmasi ke teman-teman saya yang menggunakan operator yang sama, ternyata mereka tidak bermasalah. Nah, saya juga agak menambah curiga juga ketika saat itu, wah, kenapa kok handphone saya sendiri yang mati. Nah, saat itulah kemudian saya menelpon semua penerbit kartu kredit yang saya miliki untuk memblokir kartu kredit saya sementara. Yang saya khawatirkan adalah nomor saya itu sudah di hijack SIM card. Jadi saya mencoba konfirmasi ke call center penerbit kartu kredit saya untuk memblokir semua, untuk supaya aman ya. Nah, kemudian saya mulai mencari informasi melalui waktu itu saya nggak telepon ke call center, tapi saya mencari informasi gerai operator mana yang besok hari Sabtunya buka. Nah, kemudian begitu besok saya mendapatkan informasi, saya langsung ke gerai operator yang terdekat, dan saya langsung menanyakan ke petugas customer service itu bahwa kenapa ini telepon saya tidak aktif. Saya ada kecurigaan seperti itu. Tapi setelah dicek ternyata memang waktu itu adalah kartu saya masih 3G, jadi belum 4G, dan saya diharuskan migrasi ke 4G. Tapi saat saya berhadapan ke customer care, saya ingin memastikan kepada staff tersebut bahwa apakah kartu saya ada histori minta diganti oleh orang lain. Tapi setelah dicek ternyata si customer service memastikan bahwa kartu saya tidak ada request penggantian di database mereka. Kan kalau misalnya, katakan saya di gerai ini, di gerai lokasi ini, ada di gerai lokasi yang berbeda, kan database mereka pasti akan sama. Jadi kalau saya menanyakan di sini kan pasti akan terlihat kalau memang ternyata ada permintaan penggantian SIM card, dan alhamdulillah memang data saya tidak
tidak ada yang mencoba untuk penggantian kartu, cuma memang karena saat itu migrasi ke 4G. Nah, saya sendiri sempat merasa agak parno saat itu karena saya tahu kejadian hijack SIM card itu kurang lebih seperti itu. Jadi tiba-tiba data seluler saya mati, semua mati, tidak istilahnya tidak aktif lah sinyal saya seperti itu. Oke, kenapa saya informasikan kepada Anda mengenai kita memang harus berhati-hati ke atas kondisi ini? Soalnya adalah saat ini nomor handphone adalah terhubung dengan data bank, data media sosial Anda, bahkan data akun belanja Anda, ya. Nomor handphone itu dibutuhkan misalnya untuk verifikasi, autentikasi di layanan bank, seperti itu misalnya phone banking, internet banking dan sebagainya. Kemudian kalau Anda di media sosial juga untuk verifikasi akun jika terjadi apa-apa, verifikasi melalui nomor handphone. Kemudian kalau Anda punya aplikasi online, katakan Bukalapak, Tokopedia dan semua, Blibli, itu juga verifikasinya dengan nomor handphone. Jadi kita harus aware juga karena nomor handphone kita terhubung semua dengan hal tersebut. Jadi itu sangat penting untuk kita jaga. Jadi memang kita perlu sangat-sangat berhati-hati atas kondisi seperti ini. Misalnya kita tidak memberitahu informasi sembarang juga, misalnya data nomor handphone kita, nomor kartu kredit atau kartu debit kita juga kita kasih sembarangan ke orang, kita juga tidak perlu seperti itu. Apalagi PIN atau kode OTP yang kita berikan, itu jangan sekali-kali kita berikan kepada orang lain. Oke, mungkin itu saja viewers. Jika Anda ada pertanyaan atau memang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komen. Insya Allah bisa saya jawab kalau memang hal ini kurang jelas. Oke. Sampai segitu aja viewers perjumpaan video kali ini. Mungkin di berikut chapter 2, chapter 3 akan saya coba urai lagi tentang terkait dengan keamanan kartu kredit. Oke. Assalamualaikum.